Ingat saudari-saudaraku, ketika Kami Tuhan nggak usah Yesus dibela. datang ke dunia, Tuhan Yesus sudah terlebih dahulu dibenci, dibilang setan, dibilang penyesat. Jadi Tuhan Yesus mengatakan apa di Yohanes 15? Sebelum dunia ingatlah kalau dunia membenci kamu, dunia sudah terlebih dahulu membenci aku. Tuhan Yesus saja dituduh setan, dituduh penyesat sama ahli-ahli Taurat sama Farisi. Nah, kita pun yang percaya kepada Tuhan Yesus, Dialah Bapa kita yang kekal, Bapa kita yang mulia, seperti yang ditulis Rasul Paulus Efesus 1 ayat 17, bahwa Yesus Kristus itu Bapa yang mulia. Begitu pula nubuatan di Yesaya 9 ayat 6, Dia adalah penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Nah, kalau kita mengasihi Bapa kita yaitu Tuhan Yesus, lalu dituduh kita bidat, penyesat, nggak apa-apa. Karena apa? Tuhan Yesus sudah terlebih dahulu dituduh seperti itu ketika Dia datang ke dunia. Jadi berbahagialah kamu oleh karena kebenaran kamu dihina, kamu dibenci, kamu menderita. Lebih bagus kita sujud di bawah kaki Tuhan Yesus, minta pertolongan, doakan orang-orang yang menuduh kita bidat gitu. Karena apa? Tuhan Yesus sudah memanggil kita anak-anaknya. Kamulah anak-anakku dan aku Allahmu. Tuhan Yesus memanggil kita anak, masa kita panggil Dia Om? Masa kita panggil Dia Uwa? Panggil Bapa dong. Iya. Ya, Wahyu 21 ayat 7 ya. Wahyu 21 ayat 7 sampai ayat 6 sampai 7, barang siapa menang ia akan memperoleh semuanya ini. Dan akulah Allahmu dan kamu anak-anakku. Nah, kita dipanggil anak-anaknya sama Tuhan Yesus loh. Dialah Alfa dan Omega, yang awal dan akhir. Makanya ketika Tuhan Yesus menyatakan sama orang Farisi, ahli-ahli Taurat, aku dan Bapa adalah satu. Apa reaksi orang Yahudi? Mau dilempari pakai batu, ayat 33. Karena menyatakan Dia dan Bapa satu, artinya Dia adalah Allah itu sendiri. Kemudian sama rasul-rasulnya, sama Filipus, sama Thomas, Tuhan Yesus langsung terus terang, barang siapa melihat aku sudah melihat Bapa. Loh, telah sekian lama aku bersama-sama dengan kamu, kok kamu tidak mengenal aku? Itu ada rasa kecewa sama murid-muridnya. Kok kalian tidak mengenal aku sih? Filipus gitu. Filipus, telah sekian lama aku bersama-sama dengan kamu, kok kamu tidak mengenal aku? Barang siapa melihat aku sudah melihat Bapa. Jadi artinya Dialah Bapa kita yang baik, Bapa kita yang mulia. Kalau Dia bukan Bapa, pasti dibilang sama rasulnya, aku bukan Bapa. Jangan nanti kalian akan bertemu Bapa di surga. Pasti kayak gitu jawabannya. Tapi ini kan enggak. Tapi kenapa dikatakan Yesus itu anak Allah? Karena Dia sedang datang ke dunia dalam rupa manusia, makanya disebut anak Allah. Tetapi ketika Dia naik ke surga, kan disebutkan duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Bukan berarti ada dua, di situ anak, di situ Bapa berjejer-jejer. Tidak, itu menunjukkan ya kembali berkuasa bertahta di kerajaan surganya dalam keagungan, kemuliaan, kehormatan, menunjukkan otoritas keilahiannya yang hakiki. Karena misi penyelamatan sudah selesai dilakukan oleh Tuhan Yesus. Gitu. Amin. Amin. Ya, jadi banggalah, Kak. ya banggalah punya Yesus ya. Banggalah kalian punya Allah seperti Yesus, Bapa kita yang kekal, Bapa kita yang mulia. Saya lebih bangga menyebut Yesus Bapa yang mulia dibanding memanggil manusia Bapa-Bapa suci. Ya, Itu saja. Oke, saya ingin bertanya Kak Mikana. Tapi Boleh kok saya enggak bertanya? open cam sih Kak Mikana? Boleh saya bertanya Kak Mikana? Kakak Mikana masih ketakutan. Iya, kalau dia kita bakal ke debat. situ Makanya disuruh open Kakak cam. Mikana Open kalau main cam dong, Facebook jangan Kak. khawatir. Kakak tetap di jalurnya kakak sebagai pengetahu. Kamu harus siar gitu loh. Jadi kalau memang mau ngomong, mau mengetahui firman Tuhan itu santai aja ngobrolnya, bener kan? Gak usah Iya. ngebodoh-bodohin orang. Kalau Makanya aku udah aku mau ngebodohin bertanya orang, nih. aku emosi. Makanya aku mau bertanya. Boleh aku bertanya Kak Mikana? Silahkan saudaraku. Bertanya. Baiklah, pertanyaanku ini memang agak sedikit sensi, tapi istilahnya ya Open Cukup cam di- Kak Oli. cukup dimengerti lah. Open cam. Kak Mikana mau nanya, Kak Mikana udah punya pacar atau punya suami atau bagaimana? Astaga. Punya anak. Gimana sih Joli ini? Ya memang agak lari Turunin aja si Oli ini Gisti. Turunin si Oli. Ternyata pertanyaannya bukan tentang firman Tuhan, tentang hati ke hati. Iya. Astaga. Anaknya Oli Shalom, ibu-ibu, bapak-bapak, shalom. Iya Kak Mikana udah punya anak kan? Udahlah kalau begitu Iya kan aku Kak Mikana?
Aku Kana. nggak jadi bertanya kalau begitu. Udah cukup. Suaminya pasti ganteng. Ya. Dia cuma tim hore aja Suaminya dia kami ganteng. Kana. Bagi-bagi kembang. Kakekmu. Shalom semuanya, saudara-saudara. Shalom Doraemon. Tapi bentar saya kesaksian sedikit ya teman-teman begini. Open cam lah kak. Masa kami open cam nanti di rumah? Ya ya, Kami nggak mau kesaksian di Kak Mikana. Open cam. Karut Jauh Karut satu jam, ini Kak. saya belum Nanti saya lamar, belum Kak. siap-siap. Sebentar lagi saya mau live soalnya ya kan mau Ya. prepare. Jadi gini, Kesaksian Kak Mikana. Nggak usah. udah dengar dulu saya mau kesaksian sebentar sedikit aja. Silakan. Jadi gini, sebelum saya itu mempelajari Alkitab, sekolah teologi, menurut saya Yesus itu anak Tuhan. Ada lagi Tuhan di atasnya, dia Tuhan kecil gitu ya. Tetapi setelah saya belajar Alkitab, di pikiran saya juga Yesus itu Tuhan, terus beda dengan Bapa gitu. Tetapi setelah saya memberitakan Injil, kemudian dengan saya memohon kepada Tuhan Yesus untuk membimbing saya ya, supaya memberitakan Injil itu sesuai dengan firman-Nya, sesuai dengan isi hatinya. Nah, pertama sekali aku dibidat-bidatin itu dari tahun 2022 oleh Justin. Karena apa? Saya mengatakan sesuai dengan di Alkitab, Yesus itu adalah Allah itu sendiri. Nah, disitulah saya dituduh bidat. Mikana bidat gitu kan. Karena Yesus adalah Allah itu sendiri. Yang berfirman dari Kejadian sampai Wahyu adalah Tuhan Yesus. Jadi suara yang didengar para nabi dan para rasul adalah Tuhan Yesus. Saya bilang gitu, dituduh saya bidat. Lalu kemudian semakin ke sini dikatakan Mikana bidat. Dikatakan Yesus Bapa, karena memang ada di dalam Alkitab di Yesaya 9 ayat 6, Yesus Bapa yang kekal, penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Nah, itu saya katakan Yesus itu banyak gelarnya, disebut anak Allah, gembala yang baik, Raja, Juru Selamat, Bapa yang kekal, sesuai dengan Yesaya 9:6, Bapa yang mulia, sesuai dengan di Efesus 1 ayat 17. Nah, disitulah saya dikatakan bidat. Ini saya bergumul ya. Ada sekitar sebulan yang lalu saya bergumul ketika saya dikatakan bidat. Ketika saya mengatakan Yesus Bapa yang kekal, Bapa yang mulia, saya dikatakan bidat. Saya itu berdoa, saya nangis berdoa, saya bilang sama Tuhan Yesus, Tuhan, apakah saya salah memanggil Engkau Bapa? Tolong kasih tahu sama saya, tolong tunjukkan Tuhan. Kalau memang saya salah, ampuni saya. Kalau memang orang itu yang salah, ampuni mereka. Tapi sampai hari ini justru saya semakin cinta sama Tuhan Yesus. Karena apa? Semakin banyak petunjuk-petunjuk yang mana Tuhan Yesus membimbing saya bahwa dialah Bapa yang kekal, Bapa yang mulia, dan sesuai dengan dalam Alkitab. Dan sampai kapanpun ini tidak akan pernah beralih pemikiran saya. Karena dulu waktu saya berdoa, saya pikir Yesus itu bukan Bapa. Tetapi sekarang saya penuh dengan kelempangan, dengan penuh sukacita bahwa Yesuslah Bapakku yang baik. Dialah Bapa yang mulia, dialah Bapa yang sangat mengasihi kita. Karena di dalam Alkitab pun bahwa dia sendirilah penyelamat itu, dialah penebus itu. Justru kalau kita nggak mengaku Yesus Bapa kita, lalu siapakah Bapa kita? Terus dikatakan Kak Ruth, saya setuju. Kalau kamu nggak percaya Yesus Bapamu, berarti iblislah Bapamu. Kenapa malu mengaku Yesus Bapa yang baik? Kenapa malu mengaku Yesus Bapa yang mulia? Ada ayatnya loh. Jadi kalau Yesus dikatakan Bapa yang mulia sama Rasul Paulus, apakah Rasul Paulus juga bidat? Bidat dia Kak, bidat. Jadi kita harus paham, kita harus paham konteks sewaktu Yesus belum inkarnasi, ketika Yesus inkarnasi, ketika Yesus naik ke surga, dan ketika dia datang nanti kembali. Kita harus paham konteks-konteks zaman itu. Iya. Kenapa dia dikatakan anak Allah? Karena dia datang dalam rupa manusia, sehingga dikatakan anak Allah. Dan dia ketika datang dalam rupa manusia nggak mungkin melanggar ketetapan yang dia buat, sehingga dia katakan dia taat kepada Bapa sampai mati. Karena Tuhan Yesus memberikan kita teladan bahwa kita harus hidup seperti Tuhan Yesus ketika dia datang dalam rupa manusia. Luar biasa. Merendahkan diri ya. Ya, merendahkan dirinya. Melayani bukan untuk dilayani. Iya, betul, luar biasa Betul. kami Kana ini ya. Kami Dan Kana, ingat, saudara bentar, gimana kami Kana? satu lagi. Oh iya udah. Saudaraku,
Kalau kamu percaya Yesus Bapa yang kekal, Bapa yang mulia sesuai dengan dalil di Yesaya 9 ayat 6 dan Efesus 1 ayat 17, tunjukkan kalau ada karakter Kristus dalam dirimu. Kalau ada yang nuduh kamu bidat, kamu disasatin, kamu dijelekin, jangan balas saudaraku. Balaslah dengan doa, balaslah dengan berkat, karena ajaran Tuhan Yesus ketika kamu dikatakan kafir itu sama dengan bidat ya. Kamu bidat, kamu penyesat, itu artinya kamu dikatain kafir. Tapi apa ajaran Tuhan Yesus? Berdoalah bagi mereka. Karena apa? Orang-orang seperti itu kalau tidak bertobat, biarlah mereka mendapat upahnya sendiri. Tapi yang penting kita harus tunjukkan bahwa ada karakter Kristus dalam diri kita. Doakan mereka, saudara-saudaraku. Kalau kamu percaya Yesus Bapamu, kamu bangga punya Bapa seperti Tuhan Yesus, maka tunjukkanlah karakter Kristus dalam dirimu. Ada lagu ya, ku mau cinta Yesus selamanya. Kan di refrennya itu kan ada ya Aba Bapa. Siapa ya Aba ya Bapa? Yesus. Aduh, bentar sabar. Bentar. Aduh, Kitty Muller, bentar. Sabar. Kayaknya semangat banget. Jadi kalau kita lihat lagu-lagu, ya, kalau kita lihat lagu-lagu rohani, kan di situ dikatakan Yesus itu ya Aba ya Bapa. Apakah pengarang lagu ini bidat juga yang dimana sudah dinyanyikan oleh banyak orang? Bidat Kak, bidat. Oh, Bidat itu Kak. Bidat orang itu Kak. Sama kayak Bidat. Pokoknya bodo amat makanya ada lagu kan. bidat, mau dibilangin tidak. Enggak, itu bidat, mau biduan dibilangin Kak bidat, Mikana, bodo amat. biduan. Yang penting Biduan, saya mau biduan. tanya ini kami Kana, jilbabnya beli di mana Kak? di pasar lah saudaraku. Di mana lagi? Kak Mikana. Ya, selamat malam, shalom. Nanya firman Tuhan. Udah selesai ya, Pak Toro, saudariku. bentar, satu. Pertanyaanku satu aja, Kak Mikana. Ini aku belum dapat jawaban nih tentang firman Tuhan. Sebenarnya kerudung jilbab itu sama kita itu wajib ya sebenarnya. Soalnya kan kalau memahami ayat di Korintus itu wajib. Itu harus. Berarti kita ini kayak mana nih? Kita kan nggak pada gimana itu? Ya pakai aja karena di situ kan wajib. Enggak, harus itu kan kata harus. Boleh Itu kamu bidat pakai, itu. boleh Bidat itu Tapi bidat. kalau pakai hijab. ayat di bawah selanjutnya itu Kak Mikana, aku maknai kan, kita itu harus berambut panjang untuk bertudung seperti itu. Aku simpulkan aja ya. Benar apa enggak? Bukan, kamu baca ayat itu. Di alam saja ya perempuan itu ya bagi alam. Ya natur alam itu kita harus rambut panjang. Nah apalagi berdoa itu kita harus menudungi kepala kita, itu maksudnya. Ya kita harus menudungi kepala kita intinya. Iya betul. Terus kalau rambut kita panjang itu di ayat itu dibilang itu adalah tudung kepala kita, betul apa enggak? Itu bagi alam. Itu maksudnya kamu bagi alam. sedangkan Bagi alam alam. saja, sedangkan alam itu tengah alam di situ kan. Oh, ya mengerti Kak Makana. Betul, itu bidat makasih, itu. Jangan ikutin itu bidat itu. Oke, makasih ya Kak Makana. Oke, lanjut Pak Toro. Lanjut Pak Toro. Lanjut Pak Toro. Baik, oke, luar biasa. Terima kasih ya penjelasan dari teman-teman tadi. Tapi teman-temanku yang seiman, saya tidak menyalahkan bagaimana metode Anda, tetapi saya mencoba ya, apakah Yesus dan Allah Bapa itu berbeda? Itu pertanyaan dulu. Nah, selama ini yang saya pelajari, mereka menyamakan bapak. Di dalam Alkitab bukan bapak. Abah, jelas yang disampaikan tadi saudari saya Mikana, ada perbedaan bapak dengan bapak. Tidak ada kah teman-teman di Alkitab? Nah, sehingga kalau kita mengatakan bahwa bapak itu berbicara secara yang melahirkan kita. Bapak gereja. Ntar dulu Bot, ini metode Kami juga bilang bapak kok, bukan bapak. Iya Bu Ruth, Nenek Ruth ini bidat, Nenek Ruth ini bidat. Iya dengar. Sabar dulu Bu. Iya Aku bukan musuhmu loh. Kita saudara seiman ya. Ya, saya Tritunggal ya. Nah, tentu dalam hal ini teman-temanku, Yesus memang dapat dibedakan dengan Bapa, ya. Tetapi tetap hanya satu Allah yang esa.
bukan berarti ada dua Allah. Sekali lagi, karena Yesus Kristus adalah firman Allah yang berada dalam diri Allah, dan bisa kita kasih buka kurung tutup kurung Bapa, ya, yang diutus ke bumi menjadi manusia tanpa kehilangan keilahiannya sebagai firman Allah yang kekal. Nah, artinya itu bisa dibedakan, ya, itu konteksnya ya teman-temanku. Nah, tentu Allah Bapa tradisi Kristen, kekristenan identik dengan konsep, ya, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dan Allah Bapa merupakan konsep, ya, mohon maaf jangan membedakan saya konsep Tritunggal pertama. Nah, Allah Bapa adalah gelar yang diberikan kepada Allah dalam agama Kristen, terutama dalam hubungan dengan konsep, ya, atau metode Trinitas atau Tritunggal. Dalam kekristenan, arus utama Allah Bapa, saudaraku, merupakan pribadi pertama dalam konsep Trinitas atau Tritunggal. Itu konsepnya Kristen, ya. Diikuti oleh Allah Putra, yakni siapa? Yesus Kristus sebagai pribadi kedua, dan Roh dan Allah Roh Kudus sebagai pribadi ketiga. Nah, sejak abad kedua Masehi, kerdo-kerdo yang ada di dalam gereja Kristen mula-mula mencakup penegasan akan kepercayaan terhadap Allah Bapa Maha Kuasa, terutama dalam kepastiannya sebagai Bapa dan ciptaan alam semesta. Nah, saya tidak mengatakan mengeluarkan kata-kata yang tidak pas, dari dulu saya sudah begitu, ya. Dalam agama Kristen, ya, konsep Allah sebagai Bapa Yesus Kristus secara metafisika memiliki pengertian yang lebih mendalam daripada konsep Allah sebagai pencipta dan Bapa umat manusia, seperti yang ditujukan dalam rangkuman iman rasuli, ketika ekspresi kepercayaan pada Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, yang dengan segera, ya, tetapi tetap dipisahkan, diikuti oleh ekspresi Yesus Kristus, putranya yang tunggal untuk kita. Ekspresi tersebut menunjukkan dua konsep kebapaan, yaitu Allah sebagai Bapa yang Maha Kuasa dan Yesus Kristus sebagai Tuhan. Tergantung teman-teman bagaimana diterima atau tidak. Kalau tidak diterima juga kembali ke saya, dan itu penjelasan yang lebih akurat. Silakan teman-teman. Oke, menarik sih menurut saya sih. Izin menanggapi sedikit ya, menarik apa yang dikatakan Pak Pendeta Toro tadi terkait masalah di mana mengatakan bahwa Tuhan itu ya sesuai dengan keyakinannya Pak Pendeta Toro itu Tritunggal gitu kan. Sebenarnya masuk akal kalau kita berbicara masalah universalnya ya, secara global itu masuk sebenarnya konsepnya itu Tritunggal. Tapi ketika dikaitkan dari dalil per dalil, ayat per ayat, dan disinkronkan dengan apa yang terjadi dari sejarah-sejarah ataupun manuskrip-manuskrip yang ada, akhirnya menimbulkan beberapa persepsi atau pemahaman yang berbeda-beda seperti itu. Tapi dalam konteks ketuhanan itu sendiri, dalam kekristenan memang mempercayai bahwa Tuhan itu adalah Esa, yaitu Bapa itu sendiri gitu kan. Nah, sekarang pertanyaannya adalah Kak Mikana umur berapa sekarang?
frontal ya kau ini ha. Kami Kana jawab aja Kami Kana. Daripada dia penasaran Kami Kana. Fans. Ya saudari Kumi Kana jawab aja. Umur Jawab berapa aja Kami kata? Kana daripada dia penasaran Kami Kana jawab aja. Menjawabkan bukan berarti suka Kami Kana. Enggak apa-apa jawab aja. Udah ini semua ditanya, udah punya suami, udah punya anak, sudah umur berapa? Aduh, semua mau ditanya. Enggak apa-apa Kami Kana. Dia mau kenalan Nggak Kami apa-apa, Kana mau kan? kenalan. Enggak apa-apa Iya, kan kalau juga mau kenalan. begini Kami Kana. Kalau Kami Kana jomblo, Kami juga pengen datang tahu. melamar gitu Kira loh. tadi dia udah Aku nggak jomblo, aku nggak jomblo. Baik teman-temanku sebelum dijawab Mikana, teman-temanku saya menyimpulkan ya. Bentar, Pak Orang Toro. Kristen, ya. Pak Toro, bentar. Oke teman-teman, sebenarnya aku mau persiapan live dulu ya. Kenapa takut menjawab pertanyaanku? Enggak, Enggak apa-apa jawab aja Kami Kana. lagian juga kalau aku ke rumah orang ada yang ngikutin, nanti direkam, nanti di framing. Makanya saya ini berbicara harus menginjilin. iya. Soalnya saya apa-apain ini aja, berbicara Kak. di mana aja, sepertinya ada yang ngekorin lalu di share ke publik, di framing gitu. Namanya Bias- follower kakak. Kalau sama Wajar. saya aman Kak. Bu. Kalau sama saya aman. Kalau sama saya aman, tenang. Kakak mau makan Iya. apa? Aku traktir. Mau minum di mana? Mau nongkrong di mana? Oke, aman. Kita ajak Pak Pendeta Toro juga. Nanti dia penasaran Kami Kana. Nanti termimpi-mimpi Kami Kana jawab Udahlah aja. nanti aja lah itu. Aku turun dulu ya teman-teman ya. Semuanya ya tetap semangat ya. Jawab dulu. Ya. Jangan ada pertanyaan Pak Toro. Jawab dulu. Tuhan Oke, Kami Kana. Udah. Tuhan Udah, Yesus jangan usah memberkati dijawab. semuanya ya. Semangat. Makasih. Tuhan Yesus Karena Mikana memberkati. juga saudari saya Kami juga tetap Kana. saya masuk di live dia tahu sekali lagi. Dulu Mikana. Saya